Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di episode perdana Ngaji on Air, program terbaru yang bakal menemani teman semuanya belajar Islam dengan cara yang asik, relevan, segar, dan tentunya penuh inspirasi. Nah, Ngaji on Air ini adalah media atau ruang kita untuk belajar tentang Islam, tidak hanya tentang dalil, tidak hanya tentang bicara dalil-dalil, tapi juga dengan cara yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, tentang perasaan kita, tentang kebahagiaan, kesedihan, dan ya semua aspek keseharian kita. Jadi Sobat Ngaji on Air, program ini adalah ruang buat kita semua belajar Islam tanpa rasa malu dan rasa kaku. Ngaji on Air, ngaji dengan cara yang asik. nggak cuma lewat teks, Tapi juga lewat pembahasan yang ringan, nyentuh hati, dan penuh inspirasi. Ya, karena ini episode pertama ya Ibu ya, kita minta nih untuk Sobat Ngaji on Air memberi dukungan untuk program ini, yakni dengan cara gimana Bu? dengan like, comment, share, and subscribe tentunya. Betul, yang insya Allah jikalau teman-teman mendukung nih ya, kita bakal hadir secara rutin dengan tema-tema yang relatable dan pastinya bersama narasumber-narasumber yang Inspiratif. menarik. Iya. Ya, siap-siap ya teman-teman untuk kita belajar bersama dan dapat vibes yang santai tapi tetap bermakna. Oke, let's dive in. Sobat Ngaji on Air, kali ini kita akan membahas hal yang sedang tren ya, dan juga menyentuh ya Ibu, viral juga nih teman-teman, dengan film Izinkan Aku Menangis. Ya, film ini memang diambil dari salah satu lagu yang cukup viral juga Ibu, dengan judul Runtuh. Kalau nggak salah ini dinyanyikan oleh Firsa Besari dan juga Feby. Tapi kita nggak akan membahas tentang lagunya atau filmnya Bu, tapi lebih kepada emosi menangisnya. Nah, kira-kira teman-teman sudah pada nonton, sudah pada mendengarkan dan paham nih, atau sudah pada sering menangis gitu ya Bu ya. Tangisan ini sering dianggap sebagai pertanda kelemahan. Is it right? Ya. Nggak juga ya Bu. Oke, kita akan kupas tuntas teman-teman bersama narasumber kita pada episode kali ini, yaitu Ibu Yuli Nurhasanah. Boleh Ibu perkenalkan diri, Ibu ini sebagai dosen apa sih gitu? Baik, saya Yuli Nurhasanah, dosen bimbingan dan penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, Semarang. Masya Allah, jadi Ibu Yuli ini memang spesialisasi juga sering ya Bu menghadapi teman-teman gitu yang punya emosi-emosi nangis, bahagia atau berlebihan mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, kita akan kupas tuntas ya teman-teman. Yang pertama nih, kita akan bertanya kepada Ibu Yuli tentang perspektif Islam Ibu terkait bagaimana sih supaya kita itu bisa memandang emosi gitu dengan baik ya. Emosi sedih, emosi menangis gitu. Kira-kira tuh diperbolehkan atau tidak dalam Islam atau harus ditekan? Dan bagaimana sih Nabi Muhammad ya teladan kita itu menghadapi emosi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bahwa emosi adalah bagian atau sisi kemanusiaan kita. Kita lahir menangis. Iya. Jadi kenapa harus ditekan? Silakan menangis, silakan mengekspresikan kesedihan atau dukanya. Hanya yang perlu diingat, tidak keluar dari agama Islam. Rasulullah, sebagaimana kita tahu dalam sejarah Nabi Muhammad, di tahun yang sama menghadapi dua kesedihan besar sekaligus, yaitu dengan meninggalnya paman beliau, Abu Thalib. Belum selang lama atau tidak lama setelah itu, istri beliau, Ibunda Khadijah. Sehingga tahun itu merupakan tahun-tahun yang berat buat Rasulullah. Beliau larut dalam kesedihan dan tahun itu dinamakan Amul Husni atau tahun kesedihan.
Masya Allah. Jadi bahkan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya pun mengekspresikan emosi dengan cara menangis ya Bu Ya. ya. Jadi tidak masalah ya, tidak Ya. harus ditekan seperti itu. Ya, jadi kira-kira Ibu di dalam Islam itu ada nggak sih cara membedakan ekspresi emosi yang sehat dan yang tidak sehat gitu? Atau kita biasa istilahkan dengan emosi yang berlebihan? Gimana itu Bu? Oke, selama ekspresi atau emosi itu tidak membahayakan diri orang lain dan keluar dari larangan maupun perintah Allah, artinya tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tentu itu tidak masalah ya. Menurut saya nggak masalah. Tapi kalau sebaliknya, nah disitulah menjadi emosi yang tidak sehat itu tadi. Dan bahkan bisa menyebabkan hal-hal yang lebih buruk lagi, baik buat dirinya atau orang lain. Jadi misalnya kalau lagi sedih ya Bu ya, ditinggal seorang misalnya langsung dia nangis sampai gulung-gulung, nabrak orang, itu bahaya ya Bu ya. Itu nggak sehat ya Bu ya. Berarti kalau nangis boleh tapi secukupnya. Proporsional. Ya. Karena itu bagian dari sisi kemanusiaan kita. Iya, nggak boleh sampai gulung-gulung atau kayang-kayang gitu ya Bu ya. Oke. Nah selanjutnya Ibu, jadi kira-kira Ibu kita masuk ke teknis pengelolaan emosinya. Nah dalam sisi dosen bimbingan penyuluhan Islam nih ya, apalagi kita bisa sebut dengan dai, punya banyak matu ya, komunikan gitu. Kira-kira teknik pengelolaan emosi yang efektif nih ketika kita menghadapi atau sedang berhadapan dengan orang-orang yang punya emosinya berlebihan, gimana Bu? Tentu masing-masing orang berbeda ya, kondisi emosinya berbeda-beda, dan dalam ilmu dakwah itu patut atau harus dipertimbangkan. Sampai pada metodenya pun juga nanti akan menyesuaikan kondisi masing-masing. Cara yang satu belum tentu tepat dengan yang lain. Tapi secara umum bahwa selama metode apapun, selama tidak keluar dari syariat Islam, itu ditempuh. Ada yang lewat sholawat, ada yang lewat Quranic healing, biasa diberi istilah begitu, Quranic healing, atau dengan cara kembali kepada Allah dengan memperbaiki sholat fardunya, itu akan menimbulkan ketenangan. Karena ayat Allah itu jelas, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir itu akan menenangkan hati? Nah, disitulah menjadi modal untuk meregulasi emosi dan menghadapi masalah dengan lebih tenang. Tapi kalau sebaliknya, keluar dari ajaran Islam, dia akan keluar, ya akan bahkan lebih jauh dari itu, dia akan lari ke narkoba, bisa jadi dia lari ke pergaulan bebas, ke minuman keras, dan hal-hal lain yang bahkan memperparah atau memperburuk kondisi dirinya. Ya, jadi memang treatment untuk menghadapi orang yang punya masalah emosional berlebihan itu berbeda-beda ya Bu ya. Kalau misal kita salah treatment juga nanti takutnya malah salah arah ya dia ya Bu ya. Berdampak jauh atau malah berdampak negatif untuk dirinya itu. Masya Allah, jadi harus hati-hati teman-teman. Nah Ibu, secara pribadi nih, Ibu punya nggak sih kisah gitu ya untuk mengelola emosi? Mungkin bisa di-share pengalamannya Ibu gitu ya, ketika mengelola emosi dan kira-kira pengelolaan itu bisa membantu dalam kehidupan Bu Yuli sehari-hari. Baik, bahwa dalam hidup saya pernah ada di satu titik nol gitu ya, tentang dipanggilnya seseorang yang kita cintai. Dipanggilnya itu ya memang udah pindah ke dunia yang lain, bukan sekedar pisah
jarak waktu pindah ke tempat yang lain, enggak. Disitulah memang betul-betul perasaan kita terkuras, ya, bahwa wajar ya saat seseorang itu dalam kondisi down, terpuruk, sampai akhirnya seakan dunia ini runtuh. Nah, disitulah kita betul-betul seberapa dekat sih kita dengan Allah. Saat kita jauh, ya kita harus berusaha mendekat kepada Allah terus menerus semampunya. Kalau saya ada di satu titik untuk akhirnya kamu harus berbaik sangka kepada Allah dengan peristiwa yang kamu hadapi ini. Walaupun tidak mudah, tetapi disitulah muncul kekuatan untuk melanjutkan hidup. Untuk melanjutkan hidup pasti baik bagi semuanya. Walaupun baik itu perlu ditempuh cara-cara yang tadi menguras perjuangan kita, menguras, menumbuhkan kembali daya juang, daya tangguh lagi. Nah, kemudian nih Bu, Ibu kan tadi sudah punya pengalaman ya dalam menghadapi emosi yang gimana sih untuk mengelola emosi tersebut, padahal Ibu sedang sedih, kalut, tapi tetap ini loh, tetap bisa menarik diri untuk tidak berlebihan. Nah, kira-kira nih Bu, ketika misal teman-teman nih, sobat Ngaji On Air ini punya perasaan yang sedih, gelisah, dan sedang mendapatkan masalah gitu Bu, Itu amat dalam gitu yang ya. amat dalam, kira-kira metode apa ya Ibu ya yang pernah Ibu lakukan gitu untuk diterapkan supaya tidak kerasa gitu masalahnya? Oke, metode banyak ya. Di antaranya adalah sobat bisa menggunakan fasilitas ngaji on air ini sebagai media untuk memperkaya lagi keilmuan keagamaannya, sehingga lebih mampu dalam bersikap, termasuk dalam meregulasi emosinya saat menghadapi masalah. Gitu ya Bu. Yap. Jadi mencari media-media yang bisa mengobati rasa tadi ya, emosi yang berlebihannya dia. Tapi kadang-kadang ya Bu, banyak nih, saya sendiri kadang pribadi juga pas lagi sedih, kita malah nyari konten-kontennya yang sedih gitu, yang relate, yang kira-kira mendukung atau memvalidasi perasaan tersebut. Apa nggak malah jadi perasaan emosinya tuh malah jadi berlebihan, makin berlebihan lagi gitu Bu? Itu gimana ya Bu? Iya, sadar nggak sadar itu akan memperdalam kesedihan. Yang jelas semakin, ibarat luka itu, luka semakin menganga dan tidak kunjung kering dan sembuh, maka perlu ditempuh cara-cara yang sebagai penawar, sebagai solusi dari persoalan itu. Yang jelas kalau umat Islam, kembalilah kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya, diantaranya dengan memperbaiki salat fardu kita, atau dengan bacaan Al-Quran kita, atau kepada sholawat kita, memperbanyak sholawat. Dari situ menjadi media-media kita untuk meraih ketenangan yang Allah munculkan, yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, memang kalau lagi sedih ya Bu, senang berlebihan juga tidak baik. Itu mending kita tetap selalu ingat kepada Allah ya Bu, dekat. Insya Allah nggak akan bleber atau nggak akan terjerumus lah ya Bu ya. Pada hal-hal yang negatif. Tidak baik. Ya oke. Nah terakhir nih Bu, jadi kira-kira Ibu punya pesan nggak sih untuk teman-teman mahasiswa, sobat Ngaji On Air, terutama generasi muda yang mungkin masih bingung gitu atau takut ketika ingin mengekspresikan sisi emosional mereka, dan juga mungkin kasih tips untuk mengelola gitu Bu, atau manajemen emosi mereka yang kira-kira akan berlebihan gitu. Baik, bahwa jangan lupa eksistensi kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah itu ya bagaimana berusaha selalu menghadirkan Allah dalam diri kita. Nah, di situ Allah akan bantu untuk setiap menghadapi masalah itu bisa lebih tenang. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya tentu sebenarnya
hal yang mudah kembali kepada bagaimana kita tadi loh memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dalam 5 waktu sebenarnya Allah panggil ya untuk kita hilang dalam rangka healing. Karena dalam sholat itu panggilannya saja hayya ala sholah, hayya ala falah, yuk sini menuju keberuntungan, menuju kemuliaan. Nah di dalam sholat itu saat kita mampu mengerjakan dengan baik gitu ya, karena memang kondisi kita yang belum bisa khusyuk maksimal gitu. Insya Allah dengan sholat kita akan mampu meredam gejolak emosi yang berlebihan karena kita berusaha terus menyertakan Allah dalam diri. Nah, kadang saya pernah dengar istilah tadi ya Ibu ya, hilang untuk healing. Ini baik banget gak sih Bu untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Kadang-kadang mereka tuh masalah itu bisa ditimbulkan dari media yang mereka pegang aja gitu loh. Di gadget aja udah banyak masalah gitu. Nah, mungkin bisa hilang itu dengan istirahat ya Bu ya, dengan tidak memainkan gadget, kemudian sholat, zikir kayak gitu ya Bu. Ya, ngikutin channel ngaji on air ini. Ya, bener banget nih, ini yang paling nih relevan ya Bu. Karena bisa mengobati hati, karena kita memberikan solusi-solusi untuk masalah-masalah anak zaman sekarang ya Bu ya. Pastinya dalam perspektif Islam. Oke, terima kasih Bu. Terakhir nih Bu, yang perlu dan mungkin ditunggu oleh para sobat ngaji on air ya ini, kira-kira ada nggak sih Bu doa gitu atau amalan yang bisa memberikan atau membantu kita menjaga ketenangan hati, terus tidak terjerumus atau terpengaruh dengan emosi-emosi yang berlebihan tadi gitu, ada nggak Bu? Oke, di antaranya seberapa kita mengenal Allah lewat Asmaul Husna. Allah dengan 99 sifat ya, atau yang Asmaul Husna itu kita bisa menyebut salah satu atau salah dua atau salah tiga asma Allah sesuai dengan kondisi emosi kita. Saat kita ingin diberikan ketenangan, kita bisa ya Allah, ya Razzaq gitu ya. Mohon berilah rezeki ketenangan hati ini. Atau ya Fattah, ya Allah bukakan hatiku untuk lebih bisa tenang dalam menghadapi persoalan. Dan tentu asma-asma yang lain atau sifat-sifat Allah yang lain termasuk ada ya Latif, ya Aziz, ya Ghaffar. Dan sebenarnya sebelum menuju kepada doa itu, dalam Al-Fatihah itu kan kita diajarkan ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Di situ menyembah, kita harus menyembah dulu baru memohon pertolongan. Nah, menyembah itu lewat ibadah-ibadah kita tadi, dan akhirnya kita layaklah untuk meminta pertolongan kepada Allah, dan meminta pertolongan itu disesuaikan dengan asma Allah tadi. Kita minta apa, gunakan atau relatekan dengan kondisi kita. Masya Allah. Ini saya jadi ingat nih Bu, kayak misal kita ke pasangan ya Bu, duit gitu atau minta diajak jalan-jalan, itu kan biasanya kita ngerayunya pakai pujian-pujian dulu ya Bu. Aduh, pasanganku, suamiku yang ganteng, yang soleh gitu ya Bu ya. Yuk kita makan di luar itu gitu ya Bu. Itu kayak kita ke Allah ya Bu ya. Ya, betul banget bahwa kepada manusia saja untuk sebuah keinginan kita melalui pujian dengan kata-kata yang menyanjung. enak, menyanjung. Kepada Allah juga demikian. Etika berdoa itu diantaranya adalah dengan pujian, di samping juga dengan istighfar, sholawat, baru berdoa. Nah, bedanya kalau kepada manusia itu semakin diminta, atau saat kita meminta kepada manusia secara terus-menerus, manusia itu semakin bosan, ini orang, ini anak kok minta terus. Tetapi saat kepada Allah, justru Allah semakin suka, Allah semakin cinta kepada hambanya yang terus-menerus memohon, terus-menerus berdoa. Sehingga Allah akan semakin mencintai hambanya yang terus-menerus
berdoa. Betul banget, Masya Allah. Karena Allah itu tidak menyerupai manusia atau makhluknya ya Bu ya. Laisa kamitslihi syai'. Masya Allah. Manusia diminta terus, aduh habis sih dompetku tipis kau minta terus gitu ya Bu ya. Ini anggaran. Jebol ya anggaran kemarin udah makan, udah keluar, minta lagi gitu ya Bu ya. Yap. Beda sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Tadi pesan-pesan dan doa amalan adalah sekaligus menutup ya percakapan kita dan dialog kita hari ini. Alhamdulillah banget. Ini adalah episode perdana yang insightful Bu. Dihadirkan Bu Yuli Nur Hasana. Insya Allah. Terima kasih banyak Amin. Sama-sama. ilmunya Ibu. Terima kasih banyak. Semoga bisa berjumpa lagi di episode yang lainnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak episode kali ini. Episode spesial yaitu Izinkan Aku Menangis. Nah, jangan lupa ya Ibu untuk dukung program kami dengan cara Like, comment, share, and subscribe. dan jangan lupa untuk klik lonceng merahnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan setiap episode dari program Ngaji on Air. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya Nadia bersama Ibu. Yuli Nur Hasana. Mohon maaf dan mohon undur diri atas kesalahan dan kehilafan atau kekeliruan dalam percakapan kita pada episode Pastinya banyak kali kekurangan. ini. Mohon maaf ya Ibu Yuli. Sama-sama. Sehat-sehat selalu Ibu. Amin. Kita pamitan dulu kepada Sobat Ngaji On Air Ibu. Terima kasih Sobat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.